Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Santiara, kelas 4C semester 4 dengan NIM 855741056. Pokjar Sidomulyo UPPJJ Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan modul 6 yaitu pemanfaatan lingkungan alam sekitar sebagai media pembelajaran. Masuk ke kegiatan belajar 2 yaitu tentang berbagai sumber belajar di sekitar alam lingkungan sekitar sekolah bagi pendidikan anak didik. Sebagai seorang guru, tentunya kita harus mempersiapkan metode yang akan kita ajarkan kepada peserta didik, yaitu metode di sini tidak harus monoton kepada buku media pembelajaran yang kita ajarkan ke peserta didik, melainkan supaya peserta didik itu tidak bosan dan tidak jenuh dalam mendengarkan pembelajaran kita. Di sini solusinya yaitu bagaimana supaya peserta didik ini aktif, kreatif, menyenangkan dan efektif, itu dengan cara praktik di sekitar pemanfaatan alam lingkungan sekolah bagi peserta didik. Yaitu salah satunya tumbuhan sebagai sumber pembelajaran IPA. Ya, di sini metode yang digunakan adalah praktik nyata kepada peserta didik di halaman lingkungan sekitar sekolah. Yaitu ada beberapa program dari tumbuhan sebagai sumber pembelajaran IPA, yaitu program kebun bunga sekolah, program sekolah hijau, dan yang ketiga yaitu taman sebagai apotik hidup di sekolah. Yang pertama yaitu program kebun bunga di sekolah, yaitu di sini kita dapat memanfaatkan lahan kosong dari lingkungan alam sekitar sekolah untuk praktik kepada peserta didik. Ya, itu tadi metode yang kita gunakan tidak harus terpaku kepada buku modul atau buku materi yang kita ajarkan peserta didik, melainkan dengan cara praktik atau dalamnya terdapat peluang dan tantangan dan peluang bagi peserta didik, yaitu salah satunya yang tadi. Dari program kebun bunga sekolah ini, kita dapat mengajarkan peserta didik bahwa di mana salah satunya pemanfaatan lahan kosong ke peserta didik dapat membantu mereka atau memberi arahan kepada mereka bahwa tanah mana atau pemanfaatan lingkungan mana yang dapat ditanami di program kebun bunga sekolah tadi. Kemudian yang dapat kita ajarkan ke peserta didik yaitu bagaimana cara mengolah tanah untuk kebun bunga sekolah. Bagaimana cara membedakan tanah yang baik untuk ditanami atau mana tanah yang kurang baik untuk ditanami, yaitu subur dan kurang subur. Kemudian di sini peserta didik dapat belajar sambil bermain, yaitu dapat belajar sambil bermain dengan teman-temannya, kemudian dapat mengolah tanah dan kemudian memilih bunga yang bagus dan baik, seperti itu. Manfaat yang dapat kita dapatkan dari program kebun bunga sekolah ini yaitu sekolah dapat menjadi indah, kemudian menghirup udara yang segar, kemudian dapat menyehatkan peserta didik dalam menghirup udara. Kemudian program sekolah hijau. Program sekolah hijau ini dapat juga melatih anak-anak untuk aktif, kreatif, serta percaya diri, kemudian menyenangkan, kemudian rasa ingin tahu terhadap tumbuhan yang mereka tanami, dan rasa ingin tahu bagaimana cara mengolah program sekolah hijau ini, tumbuhan sekolah hijau ini. Dan dari situ mereka dapat mengetahui bagaimana sih cara menanam pohon atau menanam bunga yang baik dan benar, dan bagaimana cara merawatnya, seperti itu. Dan itu rasa ingin tahu mereka. Kemudian
Dari pemanfaatan program sekolah hijau ini, yaitu dapat juga eh, memberikan kesejukan kepada sekitar halaman sekolah dan juga menghirup udara yang segar, asri, indah bila mata memandang. Kemudian taman sebagai apotik hidup di sekolah. Jadi di sini kita dapat memanfaatkan lahan kosong untuk praktik pembelajaran IPA, tumbuhan sebagai pembelajaran IPA bagi peserta didik, yaitu salah satunya apotik, yaitu tanaman apotik bagi kehidupan di sekolah. Ada banyak yang dapat kita tanami di lahan kosong di sekitar lingkungan sekolah sebagai apotik hidup di sekolah, yaitu tak harus banyak, melainkan kita dapat memilih salah satunya atau beberapa, misal seperti pohon kencur, pohon jahe, kemudian jeruk nipis, kemudian kunyit, atau lain sebagainya. Jadi pemanfaatan di sini yaitu anak-anak dapat berlatih untuk bagaimana cara mengolah tanaman obat-obatan ini, dan mereka juga ada rasa ingin tahu dan juga rasa peduli terhadap teman-temannya. Pemanfaatan di dalam tumbuhan obat ini yaitu salah satu contohnya pohon kencur. Kencur dapat diolah dan dapat dimanfaatkan untuk seseorang atau peserta didik yang dimana peserta didik ini sedang bermain, kemudian mereka tergelincir atau mengalami cedera. Nah, kemudian di situ peserta didik dapat mengolahnya dengan rasa kepedulian mereka terhadap temannya. Kemudian pohon jahe bermanfaat untuk menghangatkan peserta didik yang sedang sakit atau sedang sakit di ruang UKS, dan peserta didik yang lain dapat mengolah tanaman obat tersebut untuk temannya, dan disitulah kita dapat melihat bagaimana rasa peduli mereka terhadap teman-temannya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang modul 6, pemanfaatan alam sekitar sekolah bagi pendidikan anak. Jikalau ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf dan minta ampun. Jikalau itu ada kekurangan dan kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri, dan jikalau ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.